Hai, assalamualaikum adik-adik kelas 4. Pada video kali ini kita akan belajar tema 6, subtema 2, pembelajaran 1. Amatilah gambar di atas. Ceritakan pendapatmu tentang gambar tersebut. Apakah kamu mengetahui jenis pekerjaan yang dilakukan orang pada gambar tersebut? Iya, betul, guru. Kisah seorang guru anak berkebutuhan khusus. Seorang wanita muda terpanggil untuk menjadi seorang guru. Bukan sembarang guru, melainkan guru bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Semuanya berawal dari kepeduliannya terhadap kurangnya pendidikan yang sesuai bagi anak-anak berkebutuhan khusus di Indonesia yang sesuai. Sangita Rahman, nama wanita muda itu. Ia adalah seorang dokter yang beralih profesi menjadi seorang guru anak-anak prasekolah. Pada awalnya ia mengajar anak-anak prasekolah untuk mengisi waktu luangnya. Akan tetapi lama-kelamaan ia mencintai kegiatannya itu. Baginya, mengajar anak-anak prasekolah membuatnya mengerti tumbuh kembang anak yang akan memengaruhinya saat mereka dewasa kelak. Pada saat mengajar anak-anak prasekolah, ia menemui beberapa siswanya yang berkebutuhan khusus, seperti anak yang menderita autis atau kesulitan belajar lainnya. Anak-anak ini memerlukan cara pengajaran dan bimbingan khusus, yang berbeda dengan anak-anak yang tidak berkebutuhan khusus. Ia melihat saat itu tidak banyak sekolah yang tahu bagaimana mengajar anak-anak tersebut. Sangita kemudian memutuskan untuk menimba ilmu dan keterampilan yang membantunya untuk memahami anak-anak tersebut. Dengan demikian, ia dapat menjadi guru yang baik bagi anak-anak tersebut. Nah, berdasarkan bacaan di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. 1. Siapakah Sangita Rahman? Sangita Rahman merupakan seorang dokter yang beralih profesi menjadi seorang guru berkebutuhan khusus. 2. Mengapa ia ingin menjadi guru? Karena tertarik untuk membantu anak-anak yang berkebutuhan khusus untuk belajar. 3. Sikap apakah yang ditunjukkan oleh Sangita untuk menjadi guru yang baik? Yaitu sikap sabar dan peduli. 4. Menurutmu, sikap apakah yang diperlukan untuk menjadi guru yang baik? Yaitu sikap sabar dan memahami apa yang dibutuhkan murid-muridnya. Karena setiap murid memiliki kelebihan dan kelemahan yang berbeda-beda. Setiap orang memiliki cita-cita yang baik. Tidak ada cita-cita yang tidak hebat. Oleh karenanya, teruslah berusaha meraih cita-citamu. Adakah di antaramu yang ingin menjadi dokter? Mungkin ada ya. Nah, bacalah puisi berikut ini di dalam hati. Perhatikanlah bagian-bagian di dalam puisi dengan seksama. Cita-citaku, karya Emrit Wan Hafidz. Cita-citaku ingin menjadi dokter, agar dapat menyembuhkan orang yang sakit. Cita-citaku ingin menjadi dokter, agar anak-anak menjadi sehat. Aku harus belajar dengan sungguh-sungguh, agar dapat menggapai cita-citaku. Aku harus belajar dengan sungguh-sungguh, agar menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Nah, berdasarkan puisi tersebut, diskusikanlah bersama teman sekelompokmu untuk menjawab pertanyaan berikut. 1. Apakah judul puisi tersebut? Ya, cita-citaku. 2. Siapakah yang membuat puisi tersebut? M. Ridwan Hafidz. 3. Bercerita tentang apakah puisi tersebut? Tentang cita-cita seorang anak yang ingin menjadi seorang dokter dan dapat membantu orang lain. 4. Apakah yang membedakan puisi tersebut dengan bacaan sebelumnya? Perbedaan puisi tersebut dengan bacaan sebelumnya adalah puisi mempunyai rima, sedangkan bacaan sebelumnya tidak mempunyai rima. Puisi terdiri dari bait-bait, sedangkan bacaan sebelumnya terdiri dari paragraf.
5. Buatlah sebuah gambar yang dapat mewakili isi puisi tersebut. Nah, misalkan gambarnya seperti ini ya. Carilah 1 atau 2 buah puisi anak dari koran, majalah, atau buku-buku. Salinlah puisi tersebut di dalam buku tulismu. Baca dan amati bentuk dan isi puisi pilihanmu. Lalu jawablah pertanyaan di atas di dalam buku tulismu. Kesimpulan apakah yang kamu dapatkan tentang puisi? Tuliskanlah kesimpulanmu di dalam buku tulismu. Nah, ini coba kalian kerjakan sendiri ya. Perhatikan gambar di atas. Profesi apakah yang ditunjukkan pada gambar di atas? Adakah di antara kamu yang ingin menjadi dokter hewan seperti pada gambar di atas? Nah, untuk menjadi seorang dokter hewan, tentu kamu harus mengetahui segala hal tentang hewan, termasuk daur hidupnya. Mengapa? Karena kita harus menguasai semua hal dari hewan jika ingin menjadi dokter hewan, supaya kita tahu apa yang kita lakukan terhadap hewan itu dan tidak sembarangan melakukannya. Tahukah kamu, tahapan pertumbuhan hewan dari kecil sampai dewasa disebut daur hidup hewan. Pada daur hidupnya ada hewan yang mengalami perubahan bentuk, ada juga yang tidak. Hewan yang mengalami perubahan bentuk tubuh dalam daur hidupnya dikatakan mengalami proses metamorfosis. Proses metamorfosis yang terjadi pada hewan terbagi menjadi 2, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna mempunyai bentuk tubuh yang sangat berbeda pada setiap tahap hidupnya. Pada saat telur menetas, bentuk tubuh hewan tidak sama dengan bentuk induknya. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna setelah menetas memiliki bentuk tubuh yang mirip dengan induknya. Nah, perhatikanlah beberapa daur hidup hewan-hewan berikut ini. Daur hidup katak. Katak berkembang biak dengan cara bertelur di dalam air. Telur-telur itu akan menetas setelah kurang lebih 10 hari. Telur itu menetas menjadi berudu yang hidup di air. Oleh karenanya, berudu memiliki insang, alat pernapasan untuk bernapas di dalam air seperti pada ikan. 3 minggu kemudian, insang pada katak akan tertutup oleh kulitnya. Kemudian tumbuhlah kaki belakang. Pada usia 8 minggu, berudu berkaki berubah menjadi katak yang berekor. Ekor itu kemudian akan memendek dan ia bernapas dengan paru-paru. Setelah pertumbuhan anggota tubuhnya sempurna, katak akan berubah menjadi katak dewasa. Daur hidup kecoa. Kecoa merupakan salah satu serangga yang juga berkembang biak dengan cara bertelur. Setelah beberapa lama, telur kecoa akan berubah menjadi kecoa muda yang disebut nimfa. Bentuk nimfa mirip dengan kecoa dewasa, hanya warna kulitnya yang berbeda. Nimfa beberapa kali mengalami pergantian kulit sampai ia menjadi kecoa dewasa. Daur hidup capung. Capung juga merupakan serangga yang berkembang biak dengan cara bertelur. Sama dengan kecoa, ketika telur capung menetas, ia menjadi capung muda yang disebut nimfa. Setelah kurang lebih mengalami pergantian kulit sebanyak 10 kali, capung berubah menjadi capung dewasa. Daur hidup nyamuk. Nyamuk juga termasuk jenis serangga yang berkembang biak dengan cara bertelur di permukaan air. Ketika telur menetas, ia berubah menjadi jentik-jentik atau tempayan. Tempayan ini akan hidup dan mendapatkan makanannya dari air yang ia tinggali. Setelah cukup umur, tempayan ini berubah menjadi pupa. Setelah beberapa waktu, pupa akan berubah menjadi nyamuk muda hingga nyamuk dewasa. Nyamuk muda dan dewasa tidak hidup di air. Ia akan kembali ke air ketika hendak bertelur. Nah, sekarang 1. Buatlah kelompok yang terdiri atas paling sedikit 3 orang. 2. Setiap kelompok akan mencari informasi tentang daur hidup 2 ekor hewan yang berbeda, berdasarkan pilihan yang terdapat pada tabel di bawah ini. Ada kambing, kucing, ayam, kadal, anjing, ular, belalang, kecoa, katak, kupu, nyamuk, dan capung. 3. Catatlah semua informasimu di dalam diagram berikut ini. Lakukan untuk kedua hewan yang telah kamu pilih. 4. Presentasikan hasilnya di depan kelas. Lalu tempelkan hasilnya di dinding kelas.
Dengan demikian, kamu akan memiliki informasi tentang daur hidup berbagai jenis hewan. Daur hidup hewan satu, misalkan kecoa ya. Gambar hewannya ada seperti ini. Nama hewannya kecoa. Cara berkembang biak, umumnya kecoa berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar. Dan sebagian kecil lainnya berkembang biak dengan cara ovovivipar. Gambar daur hidupnya adalah seperti ini. Penjelasan tentang daur hidup. Daur hidup hewan kecoa ialah telur, kemudian nimfa dan menjadi kecoa besar atau kecoa dewasa. Jenis daur hidupnya adalah metamorfosis tidak sempurna. Daur hidup hewan yang kedua. Gambar hewannya adalah seperti ini ya. Nah, nama hewannya kalian tahu? Iya, nyamuk. Cara berkembang biaknya, nyamuk berkembang biak dengan cara bertelur. Gambar daur hidupnya seperti ini. Kemudian penjelasan tentang daur hidup nyamuk. Daur hidup nyamuk dimulai dari telur, kemudian menjadi jentik-jentik, pupa, dan yang terakhir menjadi nyamuk. Jenis daur hidupnya adalah metamorfosis sempurna. Lengkapilah tabel berikut untuk mendapat kesamaan dan perbedaan antara kedua daur hidup hewan pilihanmu. Perbedaan daur hidup hewan 1 dan hewan 2. Kecoa mengalami metamorfosis tidak sempurna, sedangkan nyamuk mengalami metamorfosis sempurna. Kesamaan daur hidup hewan 1 dan hewan 2 sama-sama mengalami metamorfosis dan sama-sama bertelur. Amatilah hasil pekerjaan kelompok lain di kelasmu, kemudian lengkapilah tabel berikut untuk mencatat hasil pengamatanmu. Hewan yang mengalami daur hidup dengan metamorfosis sempurna adalah kupu-kupu, katak, lalat, dan nyamuk. Hewan yang mengalami daur hidup dengan metamorfosis tidak sempurna contohnya adalah belalang, kecoa, ayam, kucing, capung, dan jangkrik. Sedangkan hewan yang mengalami daur hidup tanpa metamorfosis contohnya adalah ikan, kadal, kura-kura, dan burung. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.